Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu mendeskripsikan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang kedua, mampu menjelaskan komponen utama yang berperan dalam proses peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan mengenai pengertian darah dan komponen penyusun darah beserta fungsinya. Dan yang keempat, mampu mengetahui gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Apa sih sistem peredaran darah itu? Adanya sistem peredaran darah berfungsi untuk menjaga seluruh anggota tubuh tetap hidup dengan cara mengantarkan oksigen dan nutrisi. Oksigen dan nutrisi diantarkan ke seluruh tubuh menaiki angkutan transportasi yang disebut dengan darah. Fungsi darah itu sendiri yang pertama, sebagai pengangkut sari makanan dan oksigen. Dan yang kedua, menjaga temperatur tubuh, menyerang kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, menyembuhkan luka. Darah, 55% plasma darah, 45% sel-sel darah. Sel darah ada beberapa. Yang pertama, sel darah merah, eritrosit. Yang kedua, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Karakteristik sel darah. Yang pertama, sel darah merah yang disebut eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cengkung atau bisa disebut dengan bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Dan yang kedua, ada sel darah putih, yaitu leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid, mempunyai inti, dan berdasarkan adanya tidaknya butir-butir kasai atau granula, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Di sini ada jenis-jenis sel darah putih, bentuknya sama karakteristiknya. Granulosit juga dibagi beberapa, menjadi eosinofil, basofil, sama neutrofil. Sedangkan agranulosit ada dua, limfofit sama monosit. Selanjutnya ada keping darah. Nah, keping darah itu sendiri bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Dan yang kedua, trombosit tidak berinti dan bergranula. Di samping ada contoh keping darah atau trombosit. Nah, penyakit pada bagian darah ada berapa? Yang pertama, hemofilia. Hemofilia itu darah sukar atau membeku atau tidak bisa menggumpal secara normal. Perdarahan darah akan berlangsung lebih lama setelah terkena luka. Sebagian besar penderita hemofilia merupakan penyakit bawaan. Hemofilia itu sendiri disebabkan oleh mutasi genetik. Yang kedua, anemia, merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Yang ketiga yaitu leukemia atau kanker darah. Akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh darah dibedakan menjadi tiga, yaitu pembuluh nadi arteri, pembuluh darah yang mengalir darah keluar jantung, dan yang kedua, pembuluh balik atau vena, pembuluh darah yang mengalir darah masuk ke dalam jantung. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler, pembuluh kecil yang bercabang di ujung. Nah, kita bahas yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Gambarnya di samping kanan ada gambar arteri. Nah, fungsinya,
Arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Arteri biasanya membawa darah seperti kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Nah, karakteristiknya, letak sangat dalam dan tidak terlihat di kulit. Ukuran diameternya lebih kecil dari pembuluh balik atau vena. Dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Dan yang terakhir, mempunyai satu kutub, yaitu awal pembuluh darah yang letaknya di dekat jantung. Nah, yang kedua, pembuluh balik atau vena. Fungsinya, vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari beberapa bagian tubuh menuju jantung. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonaris. Nah, karakteristiknya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Memiliki ukuran yang berdiameter antara 1 hingga 1,5 cm, lebih lebar dari arteri. Mempunyai banyak kutub di sepanjang pembuluh. Yang keempat, apabila diraba, maka denyut jantung akan tidak terasa. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Di sini ada gambar kapiler yang berfungsi. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Sedangkan karakteristiknya mempunyai ukuran yang sangat kecil, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Letaknya di dalam jaringan tubuh dan mengangkut darah dari arteriola ke venula. Di sini ada perbedaan antara arteri dan vena. Nah, pembedanya tempat. Kalau pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Sedangkan dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastik. Sedangkan vena tipis dan tidak elastik. Nah, itu salah satu perbedaan antara arteri dan vena. Nah, kita sekarang akan membahas jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Ukuran jantung manusia sebesar kepalan tangan. Jantung dibagi menjadi bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, ini bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Di sini ada bagian jantung. Yang pertama, serambi atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dan yang kedua, ada katup tricuspidalis mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Dan yang ketiga, yaitu bilik kanan atau ventrikel berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat, yaitu bilik kiri atau ventrikel berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dan serambi atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Sedangkan yang terakhir, yaitu katup bicuspidalis mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel. Yaitu gambarlah sistem peredaran darah besar beserta alur penjelasannya. Jadi, kalian menggambar sistem peredaran darah besar, dikasih penjelasan mana-mana alurnya dan bagian-bagian peredaran darah besar. Terserah kalian dikerjakan di buku atau di buku HVS. Setelah itu, kalian foto, kalian kirim ke e-learning yang ke-14. Cukup sampai sini, semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah dan kalian juga paham apa yang sudah Ibu ajarkan. Ada salah satu motivasi yang kalian harus tahu, anggap saja tugas itu adalah game yang harus kalian menangkan, maka jalan satu-satunya untuk memenangkan game itu adalah dengan mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.